Selanjutnya dipersilahkan kepada Ustadz Ibnu Jarir untuk menjelaskan. 2 menit, please, dispensasi. Ya, terima kasih. Kita mulai dari pertanyaan yang ketiga, terakhir dulu. Karena ada semacam instruksi kok. Kita pertanyaan sih dijawab. Ya, jadi sepengetahuan kita, fungsi dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah kedua-duanya ini merupakan kiblat. Kiblat bagi hamba-hamba Allah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Di samping itu juga sebagai hubungan manusia dan manusia, ini kiblat untuk mempersatukan umat. Hanya karena dalam sejarah itu, jadi fungsi kiblat yang pertama itu sebelum Nabi berkiblat ke Baitullah, Baitul Haram itu, fungsi pertama kiblat seluruh para nabi itu ada di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Oleh karena itu dalam sejarah peradaban Islam kita sama-sama tahu bahwa begitu Nabi setelah diangkat sebagai Rasul, lalu Nabi punya keinginan bagaimana untuk kembali untuk bermohon kepada Allah supaya kiblat satu saja, yaitu kembali ke Baitullah. Itu fungsi daripada kedua masjid ini yang digambarkan Allah dalam Al-Quran itu, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu. Bagaimana ketong sebagai hamba-hamba Allah ini harus tahu bahwa dua tempat suci ini adalah merupakan sejarah bagaimana para nabi-nabi dan rasul dulu di dalam menggembleng umat manusia ini untuk bersujud kepada Allah. Itu ada dua tempat yang suci, dan terakhir Nabi kembali ke Madinah. Disitulah tugas akhir Nabi. Yang kedua, apakah orang yang ketika waktu sholat dia lalai, sementara orang lagi sholat dia jalan-jalan, apakah mereka ini wajib dibunuh sesuai dengan apa yang sudah diutarakan dalam pandangan seorang ulama tadi? Bagi saya wajib dibunuh, wajib dibunuh. Tapi dengar dulu, yang dibunuh itu bukan fisiknya. Jadi ketika kita mendengar sebuah pandangan-pandangan ulama, itu kita jangan langsung menjustis bahwa oh seperti itu. Bagi saya wajib dibunuh, dan memang para nabi itu bertugas untuk membunuh orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah, tapi bukan fisiknya, cara berpikirnya, keyakinannya itu yang dibunuh. Coba Anda lihat dalam sejarah peradaban Nabi. Memang ada hadis yang saya pernah baca itu, bainal abdi tarkus salah. Artinya perbedaan antara hamba atau orang yang taat kepada Allah dan orang kafir itu ada di meninggalkan sholat. Ya. Tapi dalam sejarah Nabi itu, dari Nabi mulai hadir di muka bumi sampai Nabi wafat, pernahkah Anda mendengar atau mengetahui dalam sejarah buku dan sebagainya, pernahkah Nabi membunuh musuh-musuhnya? Perang Badar dan perang Uhud pun saya belum ketemu dalam sebuah riwayat bahwa Nabi pernah membunuh. Tetapi Nabi membunuh cara berpikir mereka, mindset mereka, keyakinan mereka yang salah, itu yang Nabi bunuh. Itu jawaban saya seperti itu. Ya. Kemudian bagi yang lain ini, pertanyaan dua penanya yang lain luar biasa. Pak Fahrul ini lah memang anak-anak mahat begini, dan alumni mahat juga begini pertanyaan. Dong bukan hanya pukul-pukul tiba, tapi ya, bisa pukul ketumpuk otak lain. Jadi begini, kalau bagi saya sama-sama ketong tahu tentang bagaimana fisik maupun non fisik Rasulullah. Nabi ini makhluk yang paling termulia di muka bumi. Semua orang tahu itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ini rahmat bagi semua alam. Termasuk cahaya itu Nabi yang beri. Nabi itu memberikan cahaya kepada kita. Artinya pancaran Nabi itu cahaya itu. Karena Nabi
ini adalah cahaya yang menghadirkan semua itu. Artinya bagi beta, kalau ketemu melihat Nabi dalam perspektif apapun, pasti dapat saja. Anda melihat Nabi dari kacamata manusia biasa, ini Nabi manusia biasa. Tapi ketika kita mencoba lagi melihat Nabi dalam kacamata yang luar biasa, pasti luar biasa juga. Jadi bagi saya, Nabi sesuai dari bayangan itu, atau Nabi pergi ke Mi'raj itu dengan ruh atau fisik. Bagi saya, kalau yang melihat Nabi itu lewat fisik, betul. Kalau yang melihat Nabi itu dengan ruh, memang betul. Jadi mau lihat dari kacamata apa saja itu pasti betul. Gitu. Karena memang Nabi sosok makhluk yang luar biasa, yang istimewa dibanding dengan yang lainnya. Kira-kira begitu. Oke.